Ngota, Ngobrol Tangguh, channel Andri Apolda. Nikmati. Selamat siang, bos. Selamat datang di channel YouTube kita di segmen Ngota, Ngobrol Tangguh. Tempatnya berbagi kisah-kisah tangguh. Kali ini kita dapat kesempatan emas bersama legenda sepak bola Indonesia yang udah malang melintang di Indonesia Super League gitu ya Bang. Yeah. Indonesia Premier League juga pernah. Siapa lagi kalau bukan Bang Octavianus, iya Bang. Halo, selamat siang. Iya Bang. Bang Octavianus apa sih Bang? Nama panjangnya Bang? Enggak ada, cuma Memang itu ya Bang. Oh. Dia singkatannya Okta sih. Oh Bang Octa, biasa dipanggil sama kawan-kawan gitu ya Bang. Iya. Siap Bang. Nggak apa-apa sebelumnya Bang, saya pakai baju Munchen ya Bang. Habis juara. Nggak apa-apa ya Bang. Nggak apa-apa. Sebelumnya tapi jangan jadi fans dadakan. oh nggak boleh gitu ya, bukan jangan kerbitan. Iya, dadakan Oke. Karbitan. Oke boleh Bang. Sebelumnya Bang Octavianus timnya kalau Eropa? Kalau saya Barcelona. Oh Barcelona. Tetap di hati Agak kalah. kalah telak Ya, gitu ya Bang. pengaruh Messi itu ya karena saya fans sama Messi. Oh gitu ya Bang. Siap Bang. Ya Bang. Banyak juga yang pengen tahu nih Bang. Siap. Bang Octavianus aslinya dari mana sih? Walaupun udah malang melintang di Jambi. Kalau namanya itu Octavianus, orang mikirnya saya orang timur kali ya. Iya Bang. Nah, tapi saya asalnya malah dari barat, bukan dari timur. Aslinya Sumatera Barat saya, Padang kota saya. Kelahiran berapa sih Bang? 1 Oktober 1981. Udah 39 tahun. 29 tahun, hampir genap 40 gitu ya Bang. Ya, sebentar lagi Pak. Oh, siap Bang. Sebelumnya Bang, awal karir Abang dimulai dari mana sih Bang? Oh, awal karir memang kan dari Semen Padang Junior. Dari Iya, Bang. Pratama Semen Padang itu tahun 99, 2000 itu kejuaraan Suratin nasional. Alhamdulillah waktu itu kami juara 3 nasional, juara 3 se-Indonesia kan. Nah, habis itu tim itu dipertahankan lanjut ke Porprov, kalau dulu kan Porda itu kan. Habis kami juara lanjut ke Porwil di Lampung 2003 se-Sumatera kami juara juga, waktu itu final ketemu Sumatera Utara waktu itu. Dan lanjut ke PON di Palembang 2004. Tapi waktu itu tahun 2002 saya sudah terdaftar di seniornya Semen Padang gitu. Setelah dari junior itu 2099-2000, 2 tahun sesudah itu saya sudah statusnya sudah pemain senior gitu. Sudah ya ada prestasinya meningkat kan, jadi bergabung dengan pemain-pemain senior Semen Padang. Tapi kita masih tetap diperbantukan untuk Porwil waktu itu, untuk PON juga waktu itu. Letting-lettingannya Bang Amrizal sama Bang Engki Ardiles ya, gitu ya Bang? Itu Engki Ardiles itu teman dari kecil itu. Teman dari kecil. Ya, Engki Ardiles ya Bang. Sama Amrizal. Lanjutnya Bang, pindah kemana lagi Bang? Nah setelah itu kan di seniornya itu saya dari 2002 sampai 2006, 4 tahun saya di Semen Padang. Nah setelah 4 tahun di Semen Padang, 2007 dapat tawaran yang bagus dari seorang pelatih berkualitas, Coach Rahmat Darmawan waktu Iya, itu Bang. nawarin saya untuk bergabung di Sriwijaya FC. Karena tahun 2007 itu Sriwijaya FC itu memang target pengen juara Liga Indonesia gitu. Dari rekrutan pemain-pemainnya sedikit saya tanyakan ke Coach RD waktu itu kan, oh memang label-label pemain nasional semua. Nah beruntung saya berada di sana bisa kenal dengan pemain-pemain nasional gitu. Kalau kejadiannya waktu itu saya nggak pindah ya mungkin saya juga nggak akan merasakan juara Liga dan juara Copa itu. Dan pada waktu itu 2007 kan memang kami langsung dapat double winner. Iya Bang. Ya, juara Liga, juara Copa itu prestasi yang luar biasa menurut saya. Sama-samanya kaptennya Bang Karis apa Bang Kit Kayamba Bang? Waktu itu kaptennya itu Renato Elias. Oh, masih zaman Renato Elias. Dia duet dengan Haris Julianto waktu itu. Cukup itu ya Bang. Mungkin di Sriwijaya teman yang paling dekat sama Bang Octo? Amrizal lah, sampai sekarang Amrizal, dia masih main dia itu. Sekarang dia merangkap. Amrizal kami
bareng dengan dia itu 5 tahun di Semen Padang, 1 tahun kami bareng, habis itu di Sriwijaya 3 tahun masih bareng, dan di Persija waktu itu setahun juga kami masih bareng gitu. Dan kalau sudah tur kami sering sekamar berdua gitu. Walaupun beliau orang Pekanbaru tadi Iya, kata Bang ya. tapi kalau Pekanbaru, bahasa Pekanbaru kan sama, bahasa Iya. Padang itu hampir Iya. iya sama gitu. Kalau Kuantan itu Kuantan Singingi gitu ya, Bang. bahasanya sama. Jadi Bang. Habis itu Bang dari Sriwijaya. Nah, dari Sriwijaya 3 tahun saya di Sriwijaya, 2010-2011 pindah ke Persija Jakarta. Oh. Nah, di Persija Jakarta 2 tahun 2 musim. Di musim pertamanya itu prestasinya runner up Liga, juara 2 di Liga Indonesia. Jadi Zaman-zamannya siapa tuh Bang? Kipernya Bang? itu Kemaru terkenal bukan, strikernya itu trio ABG waktu itu. Aliudin, BP, Greg. ABG. Terus kipernya waktu itu Hendro Kartiko sama Andri Tani. Iya. Si Andri Tani kan sampai sekarang masih di sana kan. Terus Ramdhani Lestaluhu masih, M Ilham, Samsul Herudin. Banyak juga Tony Sucipto, banyak juga pemain-pemain nasional di sini. Pengalamannya di ibu kota Bang? Pengalaman di ibu kota? Iya, yang berkesan selama 2 tahun itu. Ya itu dukungan Jackmania sih. Dukungan Jackmania yang Militan ya. buat saya itu memang salut pada mereka. Kita bermain dimanapun mereka selalu ada. Mereka selalu ada gitu. Dimanapun Jackmania ada, dan mereka itu supportingnya ke tim itu memang luar biasa. Mereka tidak, ketika tim kalah, seri, menang atau seperti apapun, respon mereka tetap sama kepada kita. Mereka nggak menuntut apa-apa. Mereka militan, mereka bernyanyi, mereka berkolaborasi. Yang penting mereka itu memberikan motivasi yang lebih selama 90 menit kepada kami. Total gitu ya, Bang? Total benar. Siap Bang. Selanjutnya Bang, habis karir Nah, di Persija 2 tahun. Tahun berikutnya karena istri pernah dinas di ini kan, di Semarang. Ya. Saya mau nyari yang dekat-dekat karena rasanya udah berjauhan-jauhan dengan keluarga itu udah males. Saya main di Persiba Bantul waktu itu. Bantul. Karena dari Semarang ke Bantul itu nggak terlalu jauh sih, lewat darat waktu itu. Nah, saya ngambil di sana 1 tahun. Dan setelah itu jauhan lagi sama istri. Jauhan lagi. Di PS Bangka itu saya 2014. Bangka Belitung ya Bang? Bangka Belitung. 2014. Nah itu tuh teman satu tim saya yang lagi-lagi naik daun sekarang di Persija tuh, Riko Simanjuntak. Oh sempat di sana Bang jadi, Riko ya Bang? Jadi saya bareng Riko Simanjuntak waktu itu 2014. Dan saya udah prediksi ke dia, saya bilang, kok besok kamu bisa bakal gantiin abang di Persija, kamu bakal jadi pemain top besok. Wah, dia kan anaknya enggak ini kan Merendah juga gitu. Iya, nggak mungkin lah bang. Tapi saya yakin dengan kualitas yang saya lihat waktu itu, saya merasa ini anak ini punya potensi besar ke depannya gitu. Sebelum di PSMS itu mungkin ya Bang? Bang Sesudah Riko di ya? PSMS. Oh, sesudah di PSMS. Sempat di Gresik United juga. Sebelum di Gresik itu bareng kami di PS Bangka. PS Bangka. Dan PS Bangka itu waktu Liga 2 Persisco kan pernah ikut ini, Iya. Kota Jambi ini. Itu pertandingan perdana kami main ke sini, ke Persisco ini, Liga 2. Jadi dari Bangka itu kami lewat laut, turun di Palembang, dari Palembang lewat darat nyampe sini. Saya baru-baru ya di Jambi ini kan nggak terlalu ini kan. Ketika ada libur ya saya paling latihan di kantor gubernur, jadi belum akrab dengan sepak bola Jambi waktu itu kan. Nah, pertandingan perdana itu pas di sini kami menang dan saya bikin gol waktu itu, yang kemenangan 1-0 PS Bangka tuh. Persisco waktu itu. Oke Bang. Habis itu Bang? Nah, dari itu kan saya lanjut ke Villa 2000. 2015 lanjut di Villa 2000. Setelah berlatih 3 bulanan lebih waktu itu kan Bennett. Yo. PSSI. Sepak bola kita berhenti di sana kan. Oh ya udah, berarti 1 tahun 2015 itu kan vakum semua tuh, nggak ada kegiatan sepak bola. Nah 2016 lanjut lagi. Awalnya saya mau ikut Piala Wali Kota di Padang, gabung dengan PSP Padang. Pak Puji Bahar ya? Iya. Bukan Pak Mayel. Pak Mayel. Oh udah Pak Mayel nih. Piala Wali Kota.
tapi nggak sampai saya ikut Piala Wali Kota itu dapat tawaran dari Persik Kediri 2016. Jadi 2016 saya ke Persik Kediri. Jadi terakhir karir saya di Persik Kediri. Persik Kediri pensiunnya ya bang? Nah, Pensiun 2016 2017-nya saya masih disuruh balik lagi ke sana. Suruh ke Kediri lagi, tapi saya ngerasa usia juga sih, terus jauh ke sana, berjauhan lagi dengan keluarga yang saya putuskan untuk 2017 udahlah istirahat lah. Umur saya udah 37 tahun. 2017 ya bang? Ya. Lain klub bang? Kabarnya info-info yang kita kulik di timnas juga pernah ya bang? Ya, di tim nasional itu, yaitu ketika saya bergabung dengan Sriwijaya FC itu 2007 saya dipanggil Ivan Kolev waktu itu untuk Piala Asia waktu itu. Tapi ya itu belum rezekinya, udah bergabung di sana 2 minggu di Samarinda. Saya kan memang cedera. Jadi cedera saya itu saya dapatkan waktu main ke Persiraja Banda Aceh. Sriwijaya main di Banda Aceh. Ya, alhamdulillah kami menang 2-1 waktu itu, tapi ya apanya kenapa? Engkel saya pecah. Dihajar pemain asing waktu itu. Siapa bang kalau asing kan? Pemain asing Afrika mungkin ya? Bukan, Argentina waktu itu. Jadi dia dari belakang. Nah, waktu itu saya masih main, lanjutkan permainan sampai babak pertama selesai saya masih main. Babak kedua mulai 10 menit, babak kedua jalan kok kaki saya ini makin bengkak, nggak bisa jalan. Saya berdiri nggak bisa jalan, nggak bisa apa-apa. Saya minta ganti sama coach dan malam itu bengkak gitu. Tapi pas sampai Palembang kan di ronsen nggak ada masalah. Dan saya pikir mungkin keseleo atau apa gitu kan. Nah, besoknya itu pemanggilan untuk pemain nasional itu keluar. Dan nama saya itu memang jadi debutan terbaru di tim nasional waktu itu. Pas umur berapa tuh bang sekarang? Di Sriwijaya umur 25-an ya? Masih rising star. Iya, itu dipanggil dan itu di tabloid bola itu jadi halaman depan waktu itu. Ada debutan terbaru tim nasional. Jadi ya itu tadi pas di ronsen di Palembang nggak ada masalah, makanya saya ikut TC ke sana. Nah, nyampe di sana itu 1 minggu saya ikut latihan, kok saya merasa nggak nyaman di kaki ini. Saya bawain jogging, terus setiap malam dimasasin sama tukang masasnya tim nasional kan. Nggak ada perubahan juga, sampai saya ngomong ke Kolev waktu itu, coach kayaknya kaki saya ini bermasalah dan saya mau balik lagi ke Sriwijaya. Tapi coach Kolev bilang enggak, saya mau kamu di sini, saya suka lihat kamu main katanya. Kamu ronsen ulang lagi katanya. Nah, akhirnya saya ronsen ulang lagi di Samarinda, baru kelihatan waktu itu pecah tulangnya depan belakang. Dan akhirnya memang dioperasi. Nah, dioperasi itu bareng dengan Boas waktu itu, dokternya sama. Boas waktu itu kan cedera yang engkelnya patah waktu itu dicoba lawan Hongkong itu. Tungkai. Nah, jadi alhamdulillah ya setelah operasi itu saya masih bisa main lagi. Itu kesempatan pertamanya di timnas ya bang? Iya, TC 2007. udah itu. Kesempatan keduanya bang? 2010 saya dipanggil lagi. Dipanggil lagi. Jadi yang manggil saya itu memang pelatih-pelatih asing semua. Kolev 2010 Alfred Riedel manggil saya. Pelatih-pelatih Balkan semua yang manggil ya? Yang saya rasa memang fair dalam memilih pemain gitu. Iya. 2010 itu saya dipanggil lagi, itu lebih sedih lagi karena 1 minggu mau turnamen AFF itu saya cedera hamstring waktu itu. Iya. Itu benar-benar saya merasa ya Allah, ini kok kesempatan kedua nggak berhasil lagi untuk membanggakan orang tua, membanggakan istilahnya Indonesia. Iya gitu bang. Kan. Tapi memang ya gimana, resiko sepak bola memang seperti itu. Padahal kita tuan rumah ya bang pas itu ya? Iya. Dan ya itu saya udah TC-nya di Hotel Sultan itu udah 1 bulanan di sana di Sultan. Dapatnya cederanya itu gimana bang? Kambuhan atau gimana? Bukan. Jadi waktu itu latihan ya, kalau pelatih asing memang latihannya itu memang berat-berat sih. Ya. Jadi waktu itu latihan endurance kami itu latihan daya tahan selama 40 menit kita bekerja, ada
sprint pendek, sprint. Nah, di pertengahan jalan waktunya 20 menit itu saya paksa sprint sebenarnya, akhirnya otot hamstring saya bunyi waktu itu. Dan memang ya butuh waktu istirahat yang cukup lama waktu itu. 2010. Padahal waktu itu udah terima semua, pokoknya jatah-jatah kita apa semua udah dapat gitu, udah ya belum rezeki lagi. Iya bang. Aslinya sayap kanan, Sayap kiri, sayap saya. kiri ya bang. Kaki terbaik kiri Kiri. ya bang. Dari 2010 TC di timnas, pensiun 2017 mungkin ada hubungannya bang? Pensiun dengan udah enggak Iya itu optimal lagi. Di usia kita tuh juga mau 37 tahun kan, kita bukan muda lagi gitu. Iya bang. Jadi memang kalaupun untuk dipaksakan latihan maksimal ya takut beresiko lebih parah lagi gitu kan. Jadi ya saya putuskan untuk istirahat di usia segitu, dan memang udah waktunya menurut saya gitu. Dan ketika kita main pun mungkin experience kita, pengalaman kita masih ada gitu kan. Cuman ya di saat di dalam lapangan kita berduel dengan anak-anak muda, memang kan kita udah agak kalah lah gitu. Tapi kalau pengalaman, teknik bermain, visi bermain kita masih bagus gitu. Cuman ya kalah kita di fisik kita. Karena usia juga segitu. Siap. Terakhir nih mungkin bang, kiper yang paling sulit dibobol siapa sih bang? Selama main SL, IPL? Oh, di ISL waktu itu menurut saya kiper yang bagus tuh Endro Kartiko. Ferry nggak bang? Itu karena sering berteman. Oh, gitu ya, Bang. Ferry itu kan kita barengan 3 tahun kan. Jadi di saat latihan memang susah sih membobol gawang dia gitu. Dia baca bolanya bagus. Iya. Jumpingnya bagus. Iya, tinggi, Bang. Tangkapannya juga bagus, dan dia kalau adu penalti dia memang jago, dia baca bolanya bagus. Psikologi main gitu ya bang? Dia baca, pintar dia. Oh, siap bang. Artinya ini untuk yang itu, abang ketemu sama kakak tadi di Semarang katanya, nikahnya tetap di Jambi gitu ya bang? Iya, itu kan awal saya bertemu dengan istri itu waktu saya di Semen Padang. Semen Padang uji coba. Nah, istri saya waktu itu kan kuliah di UNP Padang. Kuliah di UNP, dia yang wasitin uji coba ini, dia wasit. Saya ingatnya karena dia wasit cewek satu-satunya waktu itu. Dia Cuma asli Jambi ya bang? aslinya Padang juga. Oh, Padang. Cuman udah lahir di Jambi. Asli Padang, lahir di Jambi. Di kuliah di Padang. Terus selesai dari kuliah di Padang, dia kembali lagi ke sini. Jadi dia ngewasitin Liga 3 di Sumbar, itu dia yang mimpin dulunya. Liga 3. Jadi setelah kejadian dia mimpin wasit uji coba kami itu kan 2005 atau 2004 itu. Iya bang. Habis itu nggak pernah komunikasi sama sekali. Sampai 2010 itu baru kontak lagi gitu. Tau-taunya ketemu di Semarang enggak? Nah, ketemunya di sini. Oh, di Cuman sini ya juga. lewat dunia maya kan. Ya, bercanda mau ya udah mau serius. Kalau saya kan waktu itu udah 30-an juga pengen nikah gitu. Umur 30. Dan target saya nikah waktu itu tanggal 10 bulan 10 2010. Oh, tanggal cantik gitu ya bang? Nah, Cuma jadinya tanggal? dipercepat jadinya. Dipercepat jadinya. Karena persiapan, jadi saya nikah dengan istri itu waktu saya mau pindah dari Sriwijaya ke Persija. Iya. Jadi berita-berita nasional juga hangat ya, Bang Octavianus nikah dengan Bu Polwan katanya. Sampai kan kami diliput di TV nasional juga. Iya waktu bang. itu. Sekarang dinas di mana bang? Kakak? Si istri Kapolsek Jambi Selatan sekarang.